kita akan membahas tentang salah satu tema sejarah yang dilupakan padahal begitu penting. Saya sampai sekarang juga tidak tahu secara pasti kenapa pemerintah melalui dinas pendidikannya tidak pernah menyampaikan kurikulum yang sangat penting ini di sekolah. Tema ini adalah salah satu tema dari requestan Baraya di bawah, karena banyak sekali yang meminta saya untuk bahas tema-tema sejarah. Nah, sekarang saya akan sampaikan tentang tradisi bahari di Indonesia. Baraya begini, sebelum kita lanjut, saya pengen menyampaikan bahwa masalah orang Indonesia dari zaman dulu sebelum kenal Indonesia sampai sekarang, masalahnya adalah sama. Satu di antaranya adalah bahwa orang Indonesia itu tidak suka membaca dan tidak suka menulis. Jam baca kita kurang dan karya tulis kita juga jauh lebih kurang lagi. Bahkan dosen dan profesor pun jarang menulis. Nah, dampaknya adalah kita tidak memiliki sejarah. Sejarah itu bisa diakui kalau dia tertulis. Nah, walaupun Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat luhur di masa lampau, tetapi tidak diakui oleh dunia, bahkan hampir tidak diketahui, karena orang-orang Indonesia tidak pernah mencatatkan kehebatannya dalam sejarah. Bahkan catatan-catatan yang terbaru misalkan tentang Majapahit. Majapahit itu adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang ironisnya hampir tidak memiliki catatan tertulis. Cuman 2 kitab saja, itu pun penuh dengan mitos. Dalam tema sejarah bahari sekarang, saya akan sampaikan kepada Baraya, mohon di-share bahwa kita memiliki peradaban agung di masa lampau. Ayo kita mulai. Baraya, kalau Baraya pernah bersekolah, tentu saja ya, Baraya pasti akan menemukan bahwa di pelajaran sejarah itu dikatakan bahwa orang Indonesia memasuki zaman sejarah di era Kerajaan Kutai, yaitu ketika adanya hubungan dagang antara India dan Cina yang melalui Selat Malaka, sehingga di situ bermunculanlah kerajaan-kerajaan bermotif Hinduisme. Begitu kan? Nah, sebenarnya ini memiliki sebuah paradoks besar, Baraya, yang jarang disadari banyak orang. Baraya sadar gak bahwa orang Cina itu tidak memiliki semangat bahari yang memadai. Mereka baru bisa bikin kapal yang bisa melayari samudera itu sekitar abad ke-10 pas zaman dinasti Sung. Jadi sebelum itu mereka hanya berlayar di sungai atau berlayar di pesisir dengan kapal-kapal yang ala kadarnya. Kemudian kita masuk ke India. Di India bahkan lebih mengerikan lagi karena India itu adalah kebudayaan darat, kebudayaan orang-orang yang sangat takut pada laut. Baraya pernah baca epik Ramayana misalkan. Nah, Sri Rama dikatakan di sana ketika